Ketemu lagi dengan saya, Faisal Ahmadi, di Literasi Misteri. Kali ini saya akan menceritakan di mana ada seorang wanita dengan alat kelamin pria. Catherine Hessedorfer, seorang wanita dengan rambut pendeknya dan pakaian maskulinnya. Sebelum sampai ke situ, saya akan jelaskan dari awal mula. Jerman, suatu negara yang dikenal akan toleransinya dengan LGBT. Dilansir dari Independent yang telah mengeluarkan chart di tahun 2016. Dari 82 juta penduduk Jerman, 7,4% dipastikan adalah seorang LGBTQ. Dan itu adalah persentase angka tertinggi di Eropa pada saat itu. Ironisnya, di tahun 1500-an, seorang wanita bernama Catherine Hessedorfer menjadi suatu simbol dari hal yang berbau tabu pada saat itu, yaitu homoseksualitas. Awal cerita, di tahun 1477, ada seorang laki-laki muda pindah ke area situ dengan pakaian yang maskulinnya. Dia langsung terkenal dikarenakan kejailannya pada masa itu menyentuh beberapa bagian dari wanita saat festival-festival, yang mungkin karena Eropa saat itu juga tidak terlalu mementingkan akan norma-norma. Hal itu menjadi hal yang biasa. Sampai di satu waktu tiba, pria muda ini akhirnya membuat gempar penduduk Speyer, Jerman pada saat itu. Dikarenakan laki-laki muda ini akhirnya terekspos gendernya yang dipastikan wanita dengan nama Catherine Hessedorfer. Bukan hanya membuat gempar orang-orang sekitar, tapi juga para wanita yang ditiduinya. Dan menurut kesaksian para wanita tersebut, bahwa saat berhubungan badan, Catherine Hessedorfer punya alat kelamin pria. Yang ternyata saat diteliti oleh para profesor, alat kelamin pria tersebut terdiri dari kulit merah yang di ujungnya dikasih kapas dan tengah-tengahnya diberi kayu. Tapi yang membuat para wanita-wanita yang diajak hubungan badan dengannya sampai tidak tahu bahwa itu palsu adalah karena alat kelamin itu bisa mengeluarkan cairan khas dari para lelaki. Coba bayangkan saja, entah bagaimana caranya dia bisa meramu suatu bahan, akhirnya bisa membuat hal yang hampir sama dengan cairan khusus dari pria. Tapi perjalanannya akhirnya terungkap dan dia akhirnya dijatuhi hukuman yang sama persis dengan hukuman kaum Sodom pada zamannya oleh pengadilan di Jerman, yaitu ditenggelamkan di sungai dengan diberi pemberat di kakinya. Agar apa? Agar semua orang bisa melihat bagaimana dia berusaha untuk hidup walaupun tetap tak akan bisa karena pemberat itu begitu berat yang membuatnya akan langsung tenggelam. Dia
di abad 15 adalah simbol dari penolakan homoseksualitas di Eropa, khususnya di Jerman. Pada saat itu, inilah ironi. Pada saat tahun itu 1500, Jerman membuat seorang sebagai simbol penolakan homoseksualitas. Dan pada saat Nazi, Jerman juga membantai habis para homoseksualitas itu. Tapi sekarang, di tahun ini, Jerman adalah negara penyumbang LGBT terbanyak di Eropa. Ironi bukan? Tapi inilah dunia. Inilah bagaimana dunia bekerja. Saya, Faisal Ahmadi, pamit undur diri. Saksikan saya di Misteri selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.